Selanjutnya Kakak Ansilema yang jasnya keren. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Eselon 1 yang juga saya hormati. Yang pertama yang ringan dulu, saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Pak Hermanto dan juga Pak Iksan. Ada dua hal PR KLHK, yang pertama itu adalah kerja akseleratif, sehingga penyerapan di bawah 50% ini bisa sampai ke 90-an%, kerja cepat. Yang kedua, kerja untuk meningkatkan dari 94% ke 97% minimal Pak. Kami ingin tahu strateginya tuh apa. Karena kalau naik 3% aja, berarti akan ada program-program pemberdayaan, program pelestarian, dan juga program konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Itu kita ingin mendapatkan itu, jadi kerja cepat dan kerja untuk meningkatkan dari 94 sampai 97 Pak. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi beberapa bantuan konkret yang dilakukan oleh KLHK. Yang pertama, terima kasih Bu Vivin, ada 5 motor itu sudah kami terima di Dapil. Yang kedua, terima kasih juga kepada Direktorat Jenderal terkait dengan rehabilitasi lahan kritis. Kemarin tim lapangan sudah turun ke sana melakukan verifikasi, ini suatu yang baik. Dan terkait dengan kemarin bantuan kalau tidak salah dari Direktorat Jenderal Planologi dan sebagainya terkait dengan bantuan untuk Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, sehingga kemudian bisa mendapatkan pinjaman dari PEN kalau tidak salah, itu saya lupa. Tetapi ini 3 hal yang patut saya apresiasi. Yang berikut, saya ingin menyambung rapat kerja kemarin, saya bicara soal hutan Bowosi, Pak Menteri. Dan menanggapi pertanyaan tentang pembabatan berhektar-hektar hutan Bowosi di Manggarai Barat itu, Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya kemarin memberikan tanggapan, menjanjikan akan ada jawaban tertulis. Tetapi hari ini saya lihat belum ada jawaban tertulisnya, saya sudah periksa belum ada, tetapi saya bisa menangkap dari video dan juga dari kemarin penjelasan secara oral, verbal, Ibu mengatakan bahwa pembabatan hutan itu untuk proyek pembibitan pohon dan buah yang berada di areal penggunaan lain atau APL seluas 135 hektar. Dan proses APL ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan sudah melewati perubahan tata ruang. Artinya APL ini berada di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan. Itu yang kami tangkap, Pak Menteri. Nah, info penting juga dari Ibu Menteri kemarin, kabarnya ada pengajuan izin kepada KLHK, ya, tidak hanya sebesar 135 hektar itu, tetapi konon kabarnya mencapai 400 hektar terkait dengan agenda Badan Otorita Pariwisata Flores Labuan Bajo yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itulah kemudian hutan Bowosi ini ketika terjadi pembabatan kemarin sekitar sejumlah hektar, itu merupakan agenda yang dilakukan oleh KLHK dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini. Nah, berdasarkan jawaban Ibu Menteri itu, Pak, yang ingin saya tanyakan adalah apakah persyaratan ekologis itu sudah betul-betul dipenuhi? Dan apakah KLHK itu sudah menghitung dampak ekologis juga terhadap kebijakan APL ini? Mengingat hutan Bowosi ini adalah merupakan sumber dari mata air untuk kehidupan masyarakat, lahan pertanian, dan di sana juga banyak karstnya. Ini pertanyaan saya, Pak. Saya juga ingin memberikan pertanyaan, kenapa hutan Bowosi ini dilepas jadi APL? Apakah ada kajiannya? Izinnya seperti apa? Prosesnya sudah seperti apa? Saya juga membaca di majalah Tempo, wawancara wartawan Tempo dengan Kepala BPO LBF, ya, Sana Fatina, yang mengatakan di lahan seluas 400 hektar itu akan dibangun pariwisata buatan.
ya, yang terdiri dari sejumlah zona, ada zona budaya, ada zona santai, ada zona alam, ada zona petualangan. Nah, ini saya ingin mendapatkan gambaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengapa tidak yang dikembangkan itu adalah ekowisata? Kenapa yang dikembangkan itu adalah pariwisata buatan? Karena di sana akan dibangun restoran, resort, hotel, dan ini betonisasi. Dan pembabatan hutan ini juga akan menghilangkan pohon-pohon besar yang sudah ditanam dalam mungkin yang sudah ada puluhan atau ratusan tahun. Saya ingin mendapatkan penjelasan soal ini, Pak. Kajiannya tuh seperti apa? Nah, menurut saya, KLHK harusnya berdiri untuk memberikan pertimbangan kepada Kementerian Pariwisata bahwa perspektif ekologis itu, dalam hal ini menyangkut syarat dan dampaknya, itu harus betul-betul tidak bisa dikompromikan. Yang kedua, kami sebagai putra daerah, wakil rakyat NTT senang saja kalau ada perhatian, kepedulian dari pemerintah pusat untuk membangun daerah kami. Tetapi jangan meninggalkan perspektif ekologis tadi. Jangan juga mengabaikan aspek ekonomis. Maksudnya apa? Jangan sampai korporasi mendapatkan profit, masyarakat tidak mendapatkan benefitnya. Jangan juga aspek demokratisnya ditinggalkan. Apa maksudnya? Maksudnya, pelibatan masyarakat dalam hal konsultasi publik itu harus betul-betul diperhatikan, Pak. Harus, itu tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga kemudian pembangunan pariwisata ini berdimensi atau berperspektif ekologis, tetapi juga basisnya kuat kepada komunitas. Kemarin Ibu Menteri itu menjawab secara implisit, bisa kita simpulkan bahwa Pak Ansy terkesan ada sedikit resistensi dari masyarakat yang hidup di sekitar situ. Nah, kalau ada resistensi, berarti pesan dari KLHK dan dari Kementerian Pariwisata ini belum sampai kepada publik. Mungkin juga konsultasi publik belum tuntas dilakukan, Pak. Mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan TORA, saya baca di dokumentasi ini, dokumen ini, ya menurut saya KLHK tugasnya kan pasti mengeluarkan peta indikatif perhutanan sosial. Itu prosedur yang ini. Dan kemudian ada proses Pemda mengajukannya, lalu KLHK melakukan verifikasi teknis, dan seterusnya akan ada keluar SK dan seterusnya. Tetapi yang saya lihat di sini di NTT itu realisasinya masih nol di 2 kabupaten itu. Saya ingin mendapatkan gambaran, Pak, ini 2 kabupatennya ini di mana, kendalanya apa, kenapa masih nol. Saya beberapa kali sempat bicara soal TORA ini, bahkan agak cenderung mengemis, supaya kalau boleh TORA di NTT ini juga dibantu. Kalau kami belum mengetahui secara jelas, kami juga bisa didorong lewat penjelasan dan juga mungkin lewat pendampingan, sehingga kami bisa jangan sampai nol seperti ini, Pak. Saya kira itu saja, Ibu Ketua Anggi, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 7. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CQ, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk melakukan upaya untuk meningkatkan pencapaian target penyelesaian program tanah objek reforma agraria atau TORA